Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore teknologi antusias dimanapun Anda berada. Senang banget ya hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih sama teknologi antusias dan juga Sapient People di sesi ngobrol-ngobrol santai Sapient Tech Hour. Jadi sore ini nih kita akan ngobrol-ngobrol santai nih sedikit nih tentang cybersecurity. Temanya Improve Human Firewall with SANS Institute. Nah, ini hari ini beruntung banget nih saya bisa ngajak ngobrol senior saya yang waktunya susah banget buat dimintain ngobrol, tapi hari ini bersedia ngobrol. Pak Wan, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Apa Pak kabar Wan Mas boleh Reza? baik, baik. Pak Wan boleh kenalan nggak? Boleh kenalan dikit dong nih buat teknologi antusias. Apa Pak Wan role-nya di Sapiens? Oke, assalamualaikum teman-teman semua yang di sini. Saya Wawan Purwanto. Kebetulan saya di Sapien itu sendiri ngehandle yang sore ini kita akan bahas bareng-bareng di sini ngobrol lah ya, mungkin ngobrol sama Mas Reza dan teman-teman semua di sini. Oke, silakan ya buat yang udah join sore ini kalau mau komen atau mau tanya di kolom komennya di Instagramnya Sapiens_Tech. Pak Wan, ini temanya kan sore ini Ya, kita ngomongin tentang Improve Human Firewall with SANS Institute nih. Tapi sebelum ke iya situ saya benar. mau nanya dulu deh, kalau ngomong cybersecurity ya, Mm, gimana sih trennya tuh Pak 5 tahun terakhir ini perubahannya, Oke, perkembangannya tentang cybersecurity? oke. Pertanyaan menarik sebetulnya nih ya, dan panjang banget sebetulnya jawabannya gitu kan. Cuman apa namanya? Yang paling menarik adalah bahwa ngomongin tren, di akhir-akhir ini cybersecurity sudah menjadi, apa ya, kayak macam, tren yang terus menanjak dan menjadi attention dari, companies atau organisasi itu sendiri yang ada di, belahan dunia manapun gitu. Tapi kalau udah ngomongin, cybersecurity tentunya nggak ngomongin juga, organisasi semata ya, tapi juga ngomongin orang gitu. Kenapa? Mungkin kalau zaman dulu orang akses internet, ya harus ke kantor ataupun cukup mahal ya ke warnet. Sekarang dengan menggunakan Ya. handphone ataupun perangkat yang laptop, handphone malah ya, itu mudah menjadi pengganti komputer saat ini. Sehingga tren cybersecurity dalam hal ini attack itu menjadi besar banget. Nah, ditambah juga adanya COVID-19 kemarin gitu ya, di mana orang-orang kan pada working from home gitu ya. Nah, Ya di situ betul. muncul tuh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan adanya pandemi COVID dengan melakukan serangan-serangan ke orang-orang yang emang ditargetkan ataupun secara acak. Jadi emang trennya meningkat gitu kan. Nanti saya akan coba show juga ya kayak statistik gitu ya terkait dengan begitu besarnya serangan gitu cybersecurity di Oke. Bagus tahun-tahun Pak. sekarang. Oke, berarti saya sendiri soalnya juga kalau pengertiannya tentang cybersecurity ya, kalau dari saya konteksnya Ya. orang awam, saya pikir tuh cuma sesimpel apapun apapun perangkat yang kita pakai gitu ya, yang teknologi kalau itu di-password-in aman gitu. Tapi ternyata saya juga baru tahu nggak segampang itu ternyata cara berpikirnya Pak ya tentang cybersecurity. Iya. Nah, berarti kenapa akhirnya cybersecurity itu penting, Pak? Oke, karena ya itu dia, sekarang semua orang hampir terhubung ke dunia internet kan. Kalau zaman Betul. dulu ketika orang keluar dari kantor ataupun misalnya, di angkot lah atau di kendaraan, Hmm, eee, pasti, normal itu terputus dari internet kan, hanya ke ya, kantor aja, akses email misalnya. ya. Bahkan ketika munculnya mungkin kalau saya sebutkan, apa ya, BlackBerry lah misalnya ya, zaman-zaman dulu Hmm, tuh, itu kan orang akses email dari situ happy banget ya. Itu mulai itu kan, email aja masuk ke ya betul, dunia, betul. smartphone gitu. Nah sekarang praktis kalau boleh dibilang, smartphone itu sudah menjadi, apa namanya, kepemilikan semua orang gitu kan. Itu Hmm, menjadi penting banget untuk dibahas gitu kan. ya. Apalagi kalau ngomongin, sekarang, satu orang itu somehow memiliki, smartphone lebih dari satu kan, bener nggak? Iya Gitu. benar, Pak. Kadang 2 3 gitu. Benar. Sehingga,
Dari situ muncullah potensi-potensi serangan ke orang itu sendiri atau ke yang lain dan banyak banget potensi serangan itu yang sudah apa ya kita baca di berita-berita lah ya. Ya, Jadi betul, serangan Pak. itu sekarang nggak cuma menyasar organisasi, cuma menyasar orang gitu, which is adalah kita nih, siapapun yang memiliki handphone, baik itu dari seorang, direktur perusahaan, orang yang berjualan sayur, siapapun yang mengendarai kendaraan, yang mengendarai motor, mobil, nelayan, petani, siapapun yang memiliki handphone itu menjadi target dari, serangan cybersecurity saat ini dan itu menjadi, critical sekali tentunya karena melibatkan akhirnya ke finansial, kerugian finansial di situ. That's why menjadi sangat penting. Oh, ternyata iya, ngomongan serangan cyber, impact-nya ternyata di balik itu sebesar itu, Pak, ya. Betul Apalagi dengan banget. berita yang baru-baru ini kan, ada satu, data yang bocor lewat, platform cloud. Nah, itu saya baca juga jadi mikir yang orang awam, oh berarti memang makin canggih perubahan, ya segala bentuk, Iya, potensi untuk, akhirnya bisa, ada kebocoran atau kayak semacam kayak gitu tuh juga semakin tinggi ternyata, Pak, ya. Banyak. betul betul. Nah, oke. Yes, menarik sih, Pak. Nah, ini, eee, terkait sama tema kita hari ini, Pak, Mhm. kan kita bilang improve human firewall with Sun Institute, apa sih, Pak, itu si Sun Institute itu? Tuh jadi, Oke. kenapa ada di judulnya kita, Pak, hari ini? Oke, sebetulnya, Sun Institute itu kalau boleh dibilang ya adalah kalau ngomongin teknisnya itu adalah salah satu partnernya Sapiens gitu kan, di Hmm, mana kita memiliki apa, produk untuk, yang dinamakan dengan cyber security training gitu kan, yang menyasar, apa, orang tentunya, dengan tujuan untuk meng-improve, apa namanya, kekuatanlah proteksi, security dari sisi human gitu. Karena kalau kita ngelihat, di awal ya tentang cybersecurity, selalu ngomongin teknologi kan. Teknologi, ya, katakanlah firewall lah, WAP, misalnya apapun endpoint protection, anything lah ya. Padahal ternyata kalau kita ngeliat statistik, apa yang ada di dunia ini, mostly serangan itu banyak, menyasar kepada orang dulu, karena itu yang paling mudah gitu. Contohnya apa yang paling mudah? Contohnya phishing gitu, mungkin pernah dengar phishing ya. iya iya, Phishing mohon itu, izin. di mana dia itu kayak macam, berupa email gitu ya, berupa Hmm, email, hmm. seolah-olah valid, legit gitu kan, tetapi sebenarnya bukan gitu, dengan tujuan mengambil keuntungan dan banyak banget tujuannya di sana. Dan, mungkin kasih ada karena menggunakan email, benar ya? Ya, Menggunakan email itu yang pertama, dan juga menggunakan sosial media. Nah, sosial di situ kayak cuman sifatnya ah, kayak forum gitulah, kayak macam Instagram, Facebook. ya, Cuman di sana banyak juga link ya, berupa link yang kita hmm, klik itu pun bisa berisi phishing gitu. Ya macam-macam lah istilah ada yang namanya, apa, istilahnya itu kayak macam diklik gitu muncullah sebetulnya kalau kita lihat mungkin tulisannya kayak legit gitu, cuma padahal menuju ke satu website yang berbahaya gitu. Nah itu sudah menjadi apa namanya, sudah menjadi, apa namanya, potensi yang nyata gitu kan, bukan potensi lagi malah dan banyak banget laporan-laporan serangan itu menggunakan phishing gitu kan. Banyak banget gitu dan itu merugikan bahkan, bukan lagi jutaan dalam rupiah mungkin miliaran gitu ya, dan pernah wow. terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Banyak beritanya di koran-koran. Nah Pawan boleh boleh mungkin ditunjukin nggak, Pak, itunya, Pak, yang tadi Pawan bilang, ada bahannya supaya buat jadi boleh boleh boleh, gambaran kita. sebentar, Saya juga jadi penasaran nih. boleh. Saya pikir tuh kalau ngomong cyber tuh sesimpel kita diproteksi sama password, urusan selesai. Iya. Ternyata gitu nggak ada apa-apanya. Mungkin apa namanya, ini ada beberapa materi yang mungkin sebagai bahan diskus bersama gitu ya, terkait Oke. dengan, cybersecurity terhadap human gitu kan. Di mana, mungkin paling simpelnya, seperti ini mungkin, paling simpelnya adalah, eee, apakah saya menjadi target hacker gitu kan, Ya, di dunia security? Banyak orang bilang, "Enggak ah, siapa saya?" Gitu kan, "Saya bukan betul. orang penting." Ya. Tapi mungkin orang-orang nggak nyadarin gitu, mereka tuh punya duit ya di tabungan gitu kan. Punya duit di tabungan, Ah, punya, oke oke. Hmm, apalah gitu, kartu apa segala macam. Itu kan target hacking activity ya gitu. Jadi itu mhm. artinya semua orang
adalah target. Dan itu menjadi possible ketika kita ngomongin semua orang memiliki misalnya smartphone gitu. Siapa yang nggak punya Oke. smartphone sekarang? Dari semua kalangan itu bukan barang mewah lagi gitu kan. Ya. Itu memiliki smartphone. Nah, kalau ngomongin misalnya apa namanya kembali ke yang tadi tuh yang ditanyakan adalah bahwa kenapa human menjadi penting? Karena dari zaman dulu ketika kita ngomongin teknologi, proses atau policy ya sini ya ada activity lah, ada bagian ketiga people dan selalu terlibat dari dua hal yang lain ini gitu menjadi bagian yang ketiga dan sekarang menjadi target yang sangat target yang sangat menggiurkan gitulah untuk diserang gitu karena kenapa ya tadi itu ya alasannya. Nah ini statistik yang menarik nih, ini statistik di tahun 2020 dan saat CSO 90% malware itu di-deliver via email gitu. Bayangin itu, malware itu deliver via email. Bukan berupa serangan yang apa ya, yang berupa teknis banget lah. Email kan semua orang bisa berkirim email ya gitu. Iya, betul. Kemudian juga phishing attack gitu kan di sini kelihatan 80% itu apa namanya menghasilkan insiden loh. 80% loh. Itu gila banget gitu Iya. kan. Dan kehilangannya itu banyak banget di situ dan lain sebagainya lah ya. Di sini banyak banget lah intinya yang namanya serangan terhadap orang akhirnya menjadi concern. Nah, disitulah yang sebut kenapa kita akhirnya Sapien bekerja sama dengan State Institute mengadakan apa namanya produk yang dinamakan dengan Cyber Security Training gitu. Nah, nama produknya State Institute. Jadi kembali ke yang tadi ya pertanyaan. Jadi kita ngelihat human itu penting banget untuk diprotek gitu. Once human itu mengerti di sebuah organisasi ataupun pribadi-pribadi, maka minimalnya keamanan data ataupun sistem sebuah perusahaan menjadi lebih terproteksi gitu. Jadi nggak cuma melulu teknologi gitu ya. Nah ini sebagai contoh nih, bayangkan dalam 3 bulan ini kita ambil dari salah satu contoh data di internet ya dari sebuah organisasi. Enggak semua ditampilkan, cuman yang paling menarik, bayangkan dalam 3 bulan ke satu organisasi aja terdapat 107.000 serangan gitu. Wow. Gila gitu kan gitu. Luar biasa ini satu yang ya lumayan gila sih gitu. Karena kenapa ya 100.000 dalam 3 bulan itu bukan angka yang sedikit gitu. Dan ini sudah bukan lagi dilakukan oleh orang per orang, tapi orang menggunakan teknologi AI atau machine learning atau robot lah ya gitu. Jadi yang bikin sekarang itu robot itu nggak cuman kita yang memiliki aplikasi gitu kan, punya aplikasi AI gitu. Tapi teknologi cyber security pun sudah menggunakan robot sehingga kalau robot itu melakukan penyerangan, yang harus memproteksinya juga adalah robot gitu kan. Jadi teknologi yang AI juga ditambah orangnya gitu yang dari sisi human tadi yang kita jelaskan. Nah, ini tentang security resiko gitu ya. Resiko itu selalu terjadi ketika ada threat, ketika ada kelemahan, sama ada apa namanya seberapa mungkin itu terjadi gitu. Kalau salah satu itu nggak ada, itu risk itu boleh dibilang zero gitu. Misalnya begini, serangan tuh ada gitu. Misalnya tsunami dan threat-nya gitu ya. Tapi kelemahan dari sebuah bangunan itu nggak ada, sudah kuat lah gitu, sudah kuat. Terus kemungkinannya juga tinggi ya tsunami. Cuma karena bangunan itu udah kuat ya, either itu dari human atau teknologi, ya risk nggak akan terjadi, bangunan itu tetap aman gitu kan. Nah jadi risk itu akan melibatkan 3 hal ini gitu. Nah yang orang itu masuk di area kelemahan tadi gitu, yang harus kita improve di pribadi-pribadi juga tentunya organisasi ya pastinya kalau organisasi gitu. Ini menarik di sini gitu kan ya terkait dengan ini. Nah ini, nah saya rasa ya kalau kita ngomongin email gitu, ini bosan lah ngomong email. Cuman banyak banget orang tertipu sampai sekarang gitu. Saya sering banget event itu di internal, event itu dari teman-teman organisasi lain, itu banyak banget gitu ya. Dan kenapa tertipu ya karena email itu sangat mudah banget gitu ya dimanipulasi. Ada orang bertanya gini ya ke saya gitu, kenapa sih email